Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Metode dan Parametrik Universitas Airlangga yang beranggotakan saya Fediana Friska Rahmana Putri dengan NIM 082011833014 serta rekan saya Saya Syafaatul Hidayah dengan NIM 082011833030. dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ardi Kurniawan. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan salah satu uji dalam metode non-parametrik, yaitu uji median. Di samping itu, kami juga akan melaporkan hasil survei yang telah kami lakukan, yaitu analisis perbedaan lamanya penggunaan laptop per hari mahasiswa Departemen Matematika dengan pengujian median. Uji median. Jadi, uji median itu digunakan untuk menguji hipotesis komparatif K-sampel yang saling bebas apabila data yang digunakan berskala ordinal. Dengan kata lain, uji ini bertujuan untuk menguji apakah K-sampel dalam satu populasi memiliki perbedaan atau tidak. Langkah-langkah dalam uji median, yaitu yang pertama, urutkan semua pengamatan dari yang nilainya terkecil sampai yang terbesar. Yang kedua, cari nilai median dengan cara memilih pengamatan yang paling tengah. Jika jumlah pengamatan genap, maka dihitung median rata-ratanya. Yang ketiga yaitu buat tabulasi dalam bentuk baris atau R dan kolom atau K, di mana pada baris dibagi dua kategori, di atas median atau lebih, dan di bawah atau sama dengan median, yaitu kurang dari sama dengan. Yang keempat, hitunglah jumlah total nilai baris dan total nilai kolom. Selanjutnya yang kelima yaitu hitung nilai frekuensi harapan tiap sel dan nilai chi-square. Yang terakhir yaitu bandingkan nilai chi-square hitung dengan nilai chi-square tabel. Jadi dalam pengujian median ini ada rumus-rumus, ada perhitungannya. Yang pertama yaitu nilai frekuensi harapan tiap sel. Dengan rumusnya adalah sigma RI per N dikali sigma KJ. Sigma RI adalah jumlah total baris dibagi N adalah jumlah totalnya, dikali sigma KJ. Sigma KJ adalah jumlah total kolomnya. Yang kedua adalah nilai chi-square. Chi-square hitungnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai K FO min FE kuadrat per FE. FO di sini adalah frekuensi datanya, sedangkan FE adalah nilai frekuensi harapan. Nah, dalam hal ini kami melakukan survei terhadap lamanya penggunaan laptop per hari mahasiswa di Departemen Matematika Universitas Airlangga. Data tersebut akan diuji menggunakan uji median untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan lamanya penggunaan laptop per hari mahasiswa di Departemen Matematika. Survei ini dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 17 Mei 2021 melalui Google Form dan mendapatkan responden sebanyak 30 mahasiswa Departemen Matematika Universitas Airlangga, yang mana Departemen Matematika ini terdiri dari program studi statistika, matematika, dan sistem informasi. Nah, latar belakang kami melakukan survei ini adalah karena pada pertengahan bulan Maret tahun lalu, Presiden memberlakukan sistem WFH seiring meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia. Akibatnya, seluruh proses pembelajaran dilakukan secara daring melalui rumah masing-masing. Hal tersebut ini mengakibatkan intensitas mahasiswa dalam menggunakan elektronik, salah satunya adalah laptop sebagai media pembelajaran menjadi meningkat. Untuk selanjutnya, kami kelompok 6 mengambil studi kasus dengan soal uji median untuk menguji perbedaan penggunaan laptop mahasiswa di Departemen Matematika dengan mengambil 30 sampel secara acak dari mahasiswa Departemen Matematika dengan taraf nyata 5%, dengan pertanyaan yang kami ajukan, yakni apakah terdapat perbedaan penggunaan laptop per hari mahasiswa Departemen Matematika. Nah, untuk ini data responden yang telah kami dapatkan, ada 30 mahasiswa dari Departemen Matematika yang terdiri dari Prodi Statistika, Matematika,
dan sistem informasi yang mana masing-masing prodi terdapat 10 mahasiswa. Untuk pengujiannya, yang pertama judul penelitian. Kami mengambil judul perbedaan lamanya penggunaan laptop oleh mahasiswa Departemen Matematika FST UNER. Untuk variabel penelitian kami menggunakan data penggunaan laptop dan mahasiswa Departemen Matematika FST UNER. Untuk pertanyaan penelitian kami, seperti yang saya sebutkan tadi, apakah terdapat perbedaan namanya penggunaan laptop oleh mahasiswa Departemen Matematika FST UNER. Selanjutnya, ada hipotesis, di mana H0 tidak terdapat perbedaan namanya penggunaan laptop oleh mahasiswa Departemen Matematika FST UNER, atau yang di sini MIU1 sama dengan MIU2 sama dengan MIU3. Kemudian untuk HA-nya atau hipotesis alternatif atau H1-nya, itu terdapat perbedaan lamanya penggunaan laptop oleh mahasiswa Departemen Matematika FST UNER. Atau dapat dituliskan terdapat MIU-I tidak sama dengan MIU-J, untuk I tidak dapat ditolak jika nilai chi-square hitung kurang dari sama dengan chi-square tabel atau nilai sig-nya lebih dari 0,05. H0 ditolak jika nilai chi-square hitung lebih dari chi-square tabel atau nilai sig kurang dari sama dengan 0,05. Kemudian dari data yang saya tampilkan tadi, kita awalnya data awal dulu, kemudian kita urutkan sehingga seperti yang saya tunjukkan ini, dimulai dari angka yang terkecil sampai yang terbesar. Lanjut, untuk analisis datanya, berdasarkan tabel di atas, maksud kami tabel yang kami tampilkan tadi, maka diperoleh nilai median sebagai berikut, yakni 10 ditambah 10 dibagi 2, sama dengan 20 per 2, sama dengan 10. Untuk langkah berikutnya, untuk menghitung nilai chi-square-nya, kita masukkan dulu data ke dalam tabulasi berikut. Seperti yang dapat dilihat di layar, untuk penggunaan lebih dari 10 jam, mahasiswa statistika ada 1 anak, matematika ada 4 anak, sistem informasi ada 5 anak. Untuk yang kurang dari sama dengan 10 jam, di mana 10 tadi itu mediannya, di statistika ada 9 anak, matematika 6 anak, sistem informasi 10 anak. Untuk masing-masing baris dan kolom, di total, lalu didapatkan nilai total dari total semuanya. Kemudian kita menghitung nilai frekuensi harapannya dengan rumus yang seperti yang ditampilkan di awal tadi. Kita hitung dan didapatkan nilai ini, dan kita masukkan ke tabel ini. Selanjutnya, kita menghitung nilai chi-square dengan rumus berikut. Setelah dihitung, didapatkan nilai sebesar 3,9. Untuk nilai chi-square tabelnya, dapat kita cari melalui tabel chi-square. Berikut saya tampilkan tabelnya. Nah, ini ada tabel chi-square-nya. Tadi kan alfa yang kita pakai atau taraf nyatanya itu 0,05. Kemudian derajat bebasnya tadi 2. Dapat ditarik sebesar 5,991. Untuk selanjutnya, perhitungan secara SPSS dapat dijelaskan oleh teman saya bernama Friska. Silakan Friska.
Nah, kelas selanjutnya yaitu penjelasan mengenai uji median dengan menggunakan SPSS. Jadi, langkah pertama yaitu menginputkan data ke dalam data view di SPSS, yaitu yang pertama ini semua saya inputkan ke dalam data view SPSS. Nah, bedanya dalam prodi ini saya tidak mencantumkan atau tidak menuliskan nama prodinya, tapi saya gantikan di mana statistika saya beri angka 1, matematika ini saya interpretasikan dengan angka 2 dan sistem informasi dengan angka 3. Selanjutnya, kita menuju ke variable view. Sehingga kita menuju ke variable view. Nah, di sini pada nama variabel ini saya ganti prodi dan lama. Ini lama adalah lama penggunaan laptop. Kemudian kita harus memperhatikan type datanya. Jadi type datanya itu harus numerik semua. Kemudian lanjut pada prodi di sini, karena tadi saya menggunakan interpretasi angka 1, 2, dan 3, maka di values ini saya beri nama, untuk 1 itu adalah statistika, 2 adalah matematika, dan 3 adalah sistem informasi. Kemudian klik OK, kemudian kita kembali lagi ke data view. Kemudian kita menuju analyze, selanjutnya adalah non-parametric test, kemudian legacy dialogues, kemudian pilih yang k-independent sample. Nah, di sini masukkan sebelumnya seperti ini. Nah, di sini masukkan variabel prodi. Nah, di sini akan muncul kotak dialog test for several independent sample. Kemudian masukkan pada test variable list-nya ini adalah lama, yaitu lama penggunaan laptop yang akan kita uji, dimasukkan ke dalam test variable list. Selanjutnya di grouping variabel ini masukkan prodi. Kemudian jangan lupa untuk define range-nya ini, range for grouping variable dengan minimumnya adalah 1, maksimumnya adalah 3. Ini sesuai dengan yang kita inputkan tadi di values-nya. Kemudian klik continue. Nah, pilih test type-nya adalah median, karena kita akan menggunakan uji median. Selanjutnya adalah klik OK. Nah, ini adalah hasil output-nya. Di sini ada frekuensi lama yang lebih dari median itu 1, di prodi statistika, di prodi matematika 4, dan di prodi sistem informasi ada 5. Dan lama penggunaan laptop yang kurang dari sama dengan median, di prodi statistika ada 9, di matematika ada 6, dan di sistem informasi ada 5. Tabel ini sesuai dengan tabel yang kita buat secara manual tadi. Kemudian tes statistiknya, N-nya adalah sebanyak 30, dengan mediannya adalah 10, nilai K-square-nya adalah 3,9, ini adalah nilai K-square hitung yang sudah kita hitung tadi, dengan DF atau derajat bebas adalah 2, dengan rumus R-1 dikali K-1, dan asymmetric-nya adalah 0,142. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari chi-square dihitung sebesar 3,9, sedangkan nilai chi-square tabelnya dengan DF R-1, K-1, DF-nya ketemu 2, maka X dengan alfa 0,05 dengan derajat bebas 2 sebesar 5,991 dan tingkat signifikansi sebesar 0,142. Karena nilai K-square hitung 3,9 lebih kecil daripada nilai K-square tabel 5,991 atau tingkat signifikansi 0,142 lebih besar daripada alfa 0,05, maka H0 tidak dapat ditolak. Sehingga hipotesis yang menyatakan tidak terdapat perbedaan penggunaan laptop per hari oleh mahasiswa Departemen Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga diterima. Sekian, begitulah presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Syafaatul Hidayah dan teman saya Diana Fiska Rahmana Putri. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.